Memang Allah di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60, Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Do nyuwuna marang ingsun, ingsun mesti ngijabahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin law ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, monggo sesarengan kula lan sami sinau saperangan saking pangandikanipun Allah ingkang kaweca wonten ing Al-Qur'an. Amargi menapa? Amargi Al-Qur'an menika pangandikanipun Allah nika hudal linnas, minangka pituduh kanggo awake dhewe ingkang muttaqin, mila dipun sebut ugi hudal lil muttaqin. Kaya dene air utawi toya niku ora iso nambani ngelak nek ora di ombe. Teh niku ora ngerti nek teh niku manis apa teh pahit nek ora di. Nah jenengan wis ngunjuk teh manis, lan jenengan manis pundi? Oh manis kae. Alhamdulillah. Kula lan panjenengan sami tidak akan pernah tahu jika kita tidak pernah melakukan sesuatu. Kita tidak pernah tahu jika air itu bisa mengobati haus, bisa menghilangkan rasa haus jika kita tidak meminumnya. Demikian juga Al-Quran itu tidak akan pernah tahu bahwa itu menjadi petunjuk jika kita tidak pernah mempelajarinya. Kita
sudah sering tadarus Al-Quran. Bahkan kita sudah mengatakan aku sudah khatam 3 kali dalam tahun ini. Tetapi karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan kita orang Jawa, ketika ditanya apa isinya, aku ra ngerti. Sing penting aku etuk ganjaran. Saya mboten, Bu. Saya karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendika bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu satu huruf itu adalah satu fadilah, bahkan ada dikatakan 10 fadilah. Tetapi kita tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik lagi. Bahkan Yusewu, ada yang hafal Al-Quran, anak-anak itu hafal Al-Quran, tetapi dalam gerakan sholatnya ada yang belum sesuai. Ada. Karena apa? Karena memang bisa jadi belum tahu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama dan kita tekuni. Bisa jadi kita dan yang sewu biasanya ibu-ibu itu rajin sekali untuk ngaji. Ada ngaji Ahad pagi di Balai Kelurahan Batu Retno. Ada lagi nanti ngaji Aisyah. Ada lagi ngaji di kampung halaman, neng masjid, tadarus. Banyak sekali. Tetapi tidak sedikit dari niat yang dilakukannya, tidak sedikit nih, berarti banyak lemangkat ngaji nggo guyub. Sehingga sing penting waton duwe seragam pengajian. Untungi Ahad pagi itu ora diwajibke seragam. Nek wajib ke seragam berarti on pengajian seragam Ahad pagi, pengajian Aisyah, arisan, senam, apa malih Bu? Goes, wah banget. Bapak emang terima siji. Gue pengajian Ahad pagi kuwi. Gue pengajian yang masjid kuwi, peci sing nganti abang, enten toh Bu? Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, wonten ing Al-Quran itu banyak sekali hidayah atau petunjuk yang bisa kita lakukan. Contoh, wonten ing surat Al-Fatihah, kula lan panjenengan itu ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Menyembah niku kewajiban atau hak? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti minta dulu atau menunaikan kewajiban dulu? Jawab salah rapopo. Menunaikan kewajiban dulu atau minta dulu? Tenan Lang Indonesia kalau hak dan kewajiban berarti mendahulukan
Kewajiban apa hak? Nah, ternyata Al-Quran itu mengajarkan kepada kita mendahulukan kewajibannya baru minta haknya. Maka Al-Fatihah itu mencontohkan iyyaka na'budu terlebih dahulu, bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami minta tolong dan hanya kepadamu kami menyembah, tidak. Tetapi Allah mengajarkan kita menunaikan kewajiban dulu baru meminta hak kita. Maka iyyaka na'budu, dan itu taksis, pengkhususan dulu, hanya kepadamu toktil kami menyembah. Nah, maka ketika kita kemudian belajar meminta hak, Allah pun memerintahkan kepada kita, mari kita bersama-sama kita mempelajari beberapa doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diantaranya pengabadian doa-doa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Karena ini tidak akan cukup kita mempelajari banyak doa para nabi, maka pagi hari ini kita mari bersama-sama belajar doanya Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita mempelajari doa Ibrahim, ada dua kata, doa dan Ibrahim. Doa itu artinya apa, Bu? Permohonan. Ibrahim nama orang yang oleh Allah dijadikan nabi. Yang banyak sekali doanya Rasulullah Ibrahim itu di dalam Al-Quran. Nah, dengan harapan mengapa kita harus mempelajari ini? Karena kita sering berulang kali meminta kepada Allah, tetapi kadang kita melalaikan kewajiban kita. Meng bola bali jaluk, mokonan dangi. Ono yo ibu-ibu meng kakek nuntut ning emoh nandani. Ono yo bapak-bapak kakean perintah ning ora nulungi. Nah, Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu adalah salah satu kekasih Allah, maka Rasulullah Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Banyak sekali doa yang bisa kita adaptasi untuk menjadi doa kita, karena memang itu diajarkan di dalam Al-Quran, yang itu bisa kita pakai doa kita sehari-hari. Doa Ibrahim ternyata juga memulainya dengan menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Karena selain di dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam surat Al-Baqarah itu juga sama. Sama apa? Memang Allah di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60, Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum, do nyuwuna marang ingsun mesti ngijabahi. Satu.
Ayat yang hampir sama itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah ngendika, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Menawa wong-wong iku padha takon marang sliramu ngenani babagan ingsun, jawaben menawa ingsun iku caket banget marang wong-wong iku mau, ingsun bakal ngijabahi marang panyuwune wong-wong iku mau menawa wong-wong iku mau padha nyuwun marang ingsun. Mula padha ngijabahana uga mongko padha tindakna uga apa kang ingsun dawuhake, fayastajibuli wal yu'minu bi lan padha imano marang ingsun. Berarti ada dua syarat. Yang pertama adalah menjawab, memenuhi seruan Allah dan didasari juga dengan keimanan. Ya, satu, memenuhi seruan Allah dan didasari dengan keimanan. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Nah, mengijabahi atau memenuhi seruan Allah itu ada dua. Satu yang bersifat larangan, yang satu bersifat perintah. Berarti jika dilarang kita tidak melakukannya, dan ketika kita diperintah maka kita menunaikannya. Jadi ibu bapak, ketika kita memenuhi ataupun ketika melakukan sesuatu, maka sesuatu itu harus kita dasari dengan keimanan. Nah, keimanan yang pertama itu yang didasari adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu di dalam surat Al-Baqarah di ayat 3 disebut Al-Ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah surat yang kedua ayat 3 disebut Al-Ghaib. Al-Ghaib itu apa? Satu, di situ Allah menggunakan alif lam. Al-Ghaib, isim itu atau naun itu atau kata benda di situ sudah makrifat, sudah tertentu. Yang kedua adalah bentuk tunggal. Berarti yang tertentu dan bentuk tunggal disebut al-ghaib di situ hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan yang pertama memang keimanan pada Allah, dan al-ghaib itu di dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, la tudrikul absaru, bahwa Allah itu tidak akan mampu ditangkap oleh indera kita, oleh indera penglihatan kita. Karena indera penglihatan kita yang bersifat fisik ini hanya akan mampu menangkap pula sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bisa diindra. Maka Allah menyebut dirinya la tudrikuhul absaru. Allah itu tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah manusia melihatnya. Meskipun di dalam hadis disebutkan bahwa ketika engkau beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Tetapi akal manusia, mata manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Selama kita masih hidup, selama kita punya mata,
Lama itu pula kita tidak akan mampu menjangkaunya. Karena apa? Allah mengatakan dirinya, la tudrikul absaru. Apakah Allah melihat kita? Jawabnya ya. Karena pada ayat berikutnya, wahwa, dan dia yudrikul absar, dan dia mampu menjangkau penglihatan orang-orang itu. Nah, bismillah. Inilah mengapa ketika kita beriman itu kita nggak usah membayangkan, kan memang ada dikatakan bahwa Allah itu berada di atas aras. Akal kita tidak akan pernah mampu melukiskan Allah. Allah ki kaya ngopo yo? Mbok awake dhewe nganti edian itu ora iso. Ya. Kita nggak usah mengandaikan. Maka ada kalimat yang mengatakan bahwa janganlah engkau memfikirkan tentang zat Allah. Kalau kita mengkaji filsafat itu lebih mumet meneh. Allah itu ada loh. Sedangkan kita tidak ada. Loh, awake dhewe meger-meger kok dikatakan nggak ada. Yang ada hanya Allah. Alhamdulillah. Janganlah kita memikirkan tentang zat Allah, tetapi berfikirlah tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan awal iman. Termasuk ketika kita berdoa itu harus didasari dengan keimanan. Kembali penora mumet. Rasanya kembali kepada pengertian doa dan harus bagaimana kita berdoa. Kita lihat yang pertama, apakah Rasulullah Ibrahim itu juga melakukan, menunaikan kewajiban dulu, baru kemudian meminta? Jawabnya ya. Lah Rasulullah Ibrahim kekasihnya Allah isih nglakoni kewajiban apa meneh mengsa awake dhewe. Surat Al-Baqarah ayat 125. Ini yang kita untuk memulai. Rasulullah Ibrahim itu juga diperintahkan oleh Allah, baru kemudian dia meminta ataupun berdoa. Surat Al-Baqarah ayat 125. Kita potong pada wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wahidna lan ingsun dawuhake marang Ibrahim lan Ismail supaya saklorone, supaya keduanya antahira, keduanya mensucikan, ngresiki. Resik niku suci mboten? Resik niku suci. Ning nek suci ya, yang suci itu belum tentu mensucikan. Kalau selingi ini bersih itu suci, tetapi yang suci belum tentu mensucikan. Air umpama, air kelapa lagi dipanas dibuka nih kok,
tidak terkontaminasi apapun, urung kayak gula, niku suci mboten. Tetapi tidak. Nah, kembali ke surat Al-Baqarah ayat 125. 125. Lan ingsun dawuhake tumrap Ibrahim lan Ismail supaya sakelorone, supaya keduanya antahhiro, keduanya mensucikan, ngresiki. Ngresiki apa? Baitia, rumahku. Dados Allah paring dawuh dumateng Rasulullah Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan, mensucikan rumahnya Allah. Berarti Gusti Allah duwe ayo baitia, rumahku kata Allah, berarti Gusti Allah duwe omah niku po. Nek Gusti Allah duwe omah termasuk masjid itu dikatakan rumah Allah, Baitullah, berarti Gusti Allah rumahnya oke, kok ora dikontrakke. Agar keduanya mensucikan rumahnya bagi orang-orang yang lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang ta'if, isim fa'il, bentuknya masdarnya tawaf, tafa yatufu ta'if tawafan. Tawaf niku artinya mubeng. Tawaf niku artinya mubeng. Tawafan, tofan. Mulane angin tofan mesti mubeng. Oh, angin tofan. Agar Rasulullah Ibrahim dan Rasulullah Ismail itu membersihkan rumah Allah, Baitullah, yang dimaksud adalah Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf. Jadi ta'if itu adalah bentuk isim fa'il, subjek yang melakukan kegiatan. Ta'if, orang-orang yang tawaf. Wal akifina, dan bagi orang-orang yang i'tikaf. Waruka'is sujud, dan bagi orang-orang yang rukuk, dan bagi orang-orang yang sujud. Berarti Rasulullah Ibrahim itu menunaikan kewajiban dulu. Nek cara nggone dhewe berarti Rasulullah Ibrahim itu harus melakukan tugas sebagai marbot dulu, marbot. Wonten bapak-bapak sing sok melaksanakan tugas marbot. Ibu-ibu wonten? Kok mboten? Kula niku pendak Selasa karo Jumat niku insyaallah dadi marbot, ngresiki, nyedot kapret ten Masjid Al-Mu'tadin. Nganggo niku vacuum cleaner. Vacuum cleaner niku nek ora diurupke enteng. Nyedot ngoten niku. Ning begitu mesinnya diurupke ngoten niku abot. Masjid ukuran 9x9 karo serambine nggih padha iso marak gegembrobyosi.
Kula mbayangke muga-muga aku kaya dadi Ibrahim. Jenengan purun mboten Bu nek garwane dadi Ibrahim? Ning garwane loro lho. Nggih to? Garwane Mbah Ibrahim niku loro, siji sing duwe anak Ismail asmane Hajar, loro sing duwe anak jenenge Ishak, ibunya asmane Sarah. Bapake garwan jenengan purun dadi kaya Ibrahim. Purun berarti bojone loro. Padahal Bu, Pak, saben dina awake dhewe niku pengen dongane ngaten niku lho nggih. Coba malih pekehak niku. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah mugi paduka nedahaken ing kula merginipun tiang-tiang ingkang leres. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wong-wong sing bener niku sinten? Inggih menika tiang-tiang ingkang sampun paduka paring nikmat. Sinten menika? Sepisan para nabi, loro para siddiqin, telu para syuhada, papat para sholihin. Lah nek awake dhewe ndonga ngoten niku saben dina berarti awake dhewe pengen kaya nabi, pengen para siddiqin, pengen kaya para syuhada, pengen para sholihin, pengen boten tenan. Ning diantara para nabi niku bojone ora meng sida mboten. Lho ibaratnya jenengan niku Sarah utawa Hajar niku di madu. Pengen mboten Bu? Nek niku mboten mawon Pak, nek niku. Aja dikira awake dhewe niku pengen penake nggih to. Ning para nabi niku termasuk rekasane ora karuan. Ana para nabi sing dadi kancane para orang-orang sing seneng-seneng. Para nabi niku dadi mungsuhe para orang-orang kafir dan para jin setan niku. Nabi niku wiwit cenger nganti tekan sedo niku dimungsuhi terus kok. Berarti awake dhewe niku nek ndonga ngoten niku pengen bermasalah. Pengen mboten? Nah kok dadi rasido do men wae. Iya. Awake dhewe niku nek pengin luwih mulya niku aja dikira nek awake dhewe tanpa problematika hidup. Ning ing rikalane awake dhewe memiliki problematika hidup, Allah itu berjanji kepada orang yang taat kepada Allah, atau dengan kata lain orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya aja dikira nek awake dhewe niku njuk kon ongkang-ongkang penak. Orang yang paling takwa itu orang yang paling banyak problematikanya, tetapi dia selalu mendekat pada Allah dan selalu Allah memberikan jalan keluar, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Awake dhewe dicoba sithik wis mengeluh. Janabot apa seneng. Ujian iki rung rampung. Anakku sijine meneh wis. Putuku yo melu-melu. Sumbangan. Nah, kembali
ternyata Rasulullah Ibrahim dan Ismail itu menunaikan kewajiban dulu. Baru kemudian dia berdoa meminta kepada Allah. Apa doanya? Di surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. 1. Donga supaya negarane ayem tentrem. Rabbi ij'al, duh Gusti Allah mugi paduka ndadosaken baladan amina, hadza baladan amina. Niku yuwun pertama, duh Gusti Allah niku awake dhewe ya iso ndonga pakai itu, diadaptasi umpamane bukan baladan ning ndonga duh Gusti Allah mugi paduka ndadosaken keluarga kula nika keluarga ingkang ayem tentrem, baladan amina. Di dalam direduksi dari sesuatu yang sederhana. Tetapi karena doa Ibrahim itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dia berharap Rabbi ja'al hadza baladan amina. Gusti Allah mugi paduka ndadosaken negeri ini negeri yang aman. Negeri mana yang dimaksud? Makkah. Dan Makkah itu sangat jarang, memang pernah terjadi di tahun 80-an. Itu ada orang yang menyerang, melakukan teror di Masjidil Haram. Tetapi itu hanya waktu yang sangat singkat. Selebihnya itu baladan amina, negeri yang aman. Bagi bapak ibu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, itu sangat jarang sekali kelangan. Nek kelangan niku biasane sing jukuk koncone nggih, bukan orang Arab, bukan orang Makkah. Neng biasane konco sak kamar. Kowe berarti nuduh aku. Lah sak kamar ora heeh. Siji, warzuqhu warzuq ahlahu minas samarat. Dan semoga engkau berikan kepada mereka penduduknya rizki dari buah-buahan. Pak Wasiran, Mekah niku umpamane pengen tuku woh-wohan apa mawon wonten mboten? Panen woh-wohan kathah mboten? Mongko jarine ning kono ki kebun kurma ya ora sepiro, karena ternyata kebun kurma bukan di Makkah. Anggur, kebun anggur juga tidak banyak di Makkah. Tetapi doa Ibrahim itu ternyata mengalir hasilnya sampai sekarang. Penduduk Makkah niku ternyata tidak ada orang yang kelaparan. Karena apa? Mereka mendapatkan rizki, negerinya aman, rizkinya mengalir, minas samarat, termasuk dari buah-buahan. Itu adalah berkat doa Rasulullah Ibrahim. Warzuquhu minas samarat, warzuq, dan mugi paduka paring rizki ahlahu penduduknya minas samarat. Ning doanya Rasulullah Ibrahim itu hanya untuk man amana, bagi orang-orang yang beriman. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Doanya hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah yang Maha Rahman, apakah tidak memberi kepada hambanya atau kepada makhluknya yang lain? Ya, Allah yang Rahman, yang Maha Pemurah itu pun juga diberi rizki oleh Allah. Karena memang Allah sifat Rahman. Allah ngendika, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Dan bagi orang-orang yang kafir pun juga diberikan kepadanya fa umatti'uhu qalilan, ning meng sithik. Setelah itu dipaksa masuk ke dalam neraka. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Contoh yang kedua masih di dalam doanya Mbah Ibrahim. Perintah yang kedua yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Ibrahim dan Ismail itu adalah membangun Ka'bah. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 127. Wa idh yarfa'u, dan ketika Rasulullah Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail, dan ketika Rasulullah Ibrahim dan Rasulullah Ismail itu meninggikan gamanin dandani Ka'bah, yuk baru kemudian doa. Niki Rasulullah Ismail dan Rasulullah Ibrahim niki melakukan kerja bareng, baik ketika ngeresiki masjid atau ketika bangun Ka'bah. Itu dilukiskan dua orang ini melakukan kegiatan yang sama. Padahal di dalam surat Ibrahim itu diantaranya dikatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku di sisi rumahmu yang disucikan. Itu ketika Ismail isih bayi abang. Kok ternyata wis iso bangun, itu berarti direkam yang pada ayat yang lain di surat As-Saffat tentang Ismail, ketengan Rasulullah Ibrahim menempatkan Ismail di sisi Ka'bah itu ketika masih bayi. Nah, ketika Rasulullah Ismail sudah dungkap remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, nah berarti ing rikalane Ibrahim ing rikalane Ismail wis iso jak nyambut gawe bareng. Nah, ternyata di antara nyambut gawe bareng yang direkam di dalam Al-Qur'an itu, satu membangun Ka'bah, dua ngresiki Ka'bah. Apakah setelah membangun Ka'bah itu Rasulullah Ibrahim juga baru berdoa? Nggih. Rasulullah Ibrahim baru kemudian doa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Niki muga-muga leh kula bangun niki paduka tampilan paduka ndadosaken kula kekalih tiang-tiang ingkang tansah sumarah numawula dumateng panjenengan. Apakah Rasulullah Ibrahim dan Rasulullah Ismail itu hanya untuk mementingkan keluarganya? Tidak.
Satu, Rasulullah Ismail dan Rasulullah Ibrahim itu juga menyiapkan generasi berikutnya. Pengen bahwa Rasulullah Ismail Ibrahim itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mereka berdua juga berdoa agar kelak kemudian hari dari keturunan Ismail itu juga dibangkitkan seorang Rasul. Apakah doa itu langsung diijabah? Jawabnya tidak. Ing mongko nek awake dhewe niku ndonga karepe sadeg saknyet. Niku termasuk mujahid bareng niku. Apa meneh? Tetapi ternyata doanya Rasulullah Ibrahim yang diaminkan oleh Rasulullah Ismail itu baru terkabul ribuan tahun sesudahnya dengan dibangkitkannya Rasulullah Muhammad. Jadi ora sadeg saknyet ternyata. Mongko Rasulullah Ibrahim dan Ismail niku kan satu sudah mengesahkan Allah, dua taat, tiga tidak sombong, empat tidak melupakan Allah. Mongko kadang awak dhewe melupakan, kadang awak dhewe kadang awak dhewe menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Nah, Rasulullah Ibrahim dan Ismail tidak. Ning ternyata niki pesane kangge kula lan pelajaran untuk kita bahwa doane awake dhewe jika itu suatu yang sangat besar itu jangan berharap langsung diijabahi. Bisa jadi sing ngunduh niku anak putune awake dhewe. Mula awake dhewe aja nganti ninggalke generasi kelak kemudian hari generasi yang lemah. Bu piye carane awake dhewe kudu merdi anak-anak putune awake dhewe sregep ngibadahi, sregep ngajine, aja dadi wong sing Apa doa? Nah ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Ibrahim dan baru kemudian dikabulkan ketika dibangkitkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini doa Ibrahim. Rabbana, Tuhan kami, wab'ats, semoga engkau bangkitkan fihim di dalam umat tadi rasulan, seorang rasul minhum dari golongan mereka yang yatlu senantiasa membacakan alaihim kepada mereka ayat-ayatmu, ayatika siji. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul tadi senantiasa mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Niki adalah doa Rasulullah Ibrahim, dan sekali lagi doa itu dilakukan setelah Rasulullah Ismail, Rasulullah Ibrahim melakukan kewajiban. Klop dengan iyyaka na'budu, melakukan kewajiban dulu baru memohon. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, monggo kula lan yang sami jadilah orang-orang yang senantiasa memenuhi seruan Allah. Nek didhawuhi mangkat nglakoni, nek dipenging ya rasa nglakoni, dan didasari dengan keimanan agar kita menjadi orang yang muttaqin. Jika kita menjadi orang yang muttaqin, insya Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib, awake dhewe bakal pinaringan kanugrahan sing tan kinira.
Pengen jawabannya bahwa doa Ibrahim di ayat 129 itu dijawab di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 3. Goleki dhewe sebab saiki wis jam 09.00 kurang akeh, nek kurang akeh dong njupuk dhewe mekaten wonten khilaf lepat kelajeng atur nyuwun agunging samudra pangaksami kula pungkasi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.